Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu as-sadisa asyara. Al-hadisu dari hadis as-sadisa asyara kaping 16. Iku an Abi Hurairah dinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anna rajulan ing teman setuhune wong lanang. Anna rajulan teman setuhune wong lanang. Iku kala dawuh sapa rajul. Dawuh Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh rajul ngeten, ausini kula aturi wasiat tuan ing ingsun. Ausini kula aturi wasiat tuan ing ingsun. Ausini kula aturi wasiat tuan ing ingsun. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh la taghdab. Ing dawuh la taghdab aja bendu sapa sira. La taghdab aja bendu apa sira. Bendu niku napa? Nesu. Bendu niku nesu. Parad dada mongko nuli bulan baleni sapa rajul. Parad dada mongko nuli bulan baleni sapa rajul. Miraron kelawan bola bali. Kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngeten, latar dom tetep. Jawab Nabi Muhammad, latar dom ojo bendu sapa sira. Latar dom ojo bendu sapa sira. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang ke-16 dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan ada seorang laki-laki niku sowan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus matur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mature orang laki-laki tersebut ngeten, ausini wasiat, kulo aturi wasiat tuan ing ingsun. Jadi laki-laki tersebut minta wasiat atau minta
mau idoh minta dawuh-dawuh kepada Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad jawab la tardho. Cuma simpel la tardho. Ojo bendu sapa sira. Ojo nesu, janganlah engkau marah. Faroda jamiroron. Terus mungkin laki-laki tersebut tidak puas jawaban beliau Nabi Muhammad. Takut cuma jawabnya latar itu. Terus di bulan balani beberapa kali ausini. Terus Nabi Muhammad tetap menjawab la tardo. Jadi ojo muring-muring, ojo nesu sapa sira. Maksudipun hadis menika apa itu, kita tidak boleh nesuan, jangan sampai kita nesuan, tidak boleh marah, sebab apa, marah itu sama dengan menyalakan api neraka. Sebab orang marah itu pasti matanya kan merah. Orang marah itu matanya merah, dan itu mulai kerasukan setan. Matanya merah, terus otot di lehernya itu mentok, masih ngotot. Itu orang marah. Dan ini sama dengan menyalakan api neraka. Nah, kalau kita sudah semacam itu kita harus bisa mengerem, direm. Itu dengan cara apa? Dengan cara yang namanya api, kalau menyala, kalau disiram dengan air, itu pasti mati. Sama dengan orang marah, wong nesu-nesu, mripate merah, gulune iki otote ketok, ngotot, sebabnya ngotot. Dan itu kita segera mengambil air wudhu, didamel wudhu. Nanti merah di mata, terus ini otot sing mentol, ngotot kan, orang marah mentol di leher, jadi itu akan sirap. Kok tetap tidak sirap, marah kok tetap wis wudhu, tetap marah. Itu tidak turu miring, dibuat turu miring neng bumi, ojo neng kasur. Neng bumi itu ya sekarang, kalau zaman dulu belum ada tekel keramik ya. Jadi dibuat turu miring neng mestai. Turu miring itu menghadap kiblat. Nah, jadi sing mriki neng isor, sisi tangan neng isor, terus menghadap di kiblat. Seperti tata cara atau tidur kan sunatnya kan seperti itu, turu miring, lalu dibuat niki tangannya niki didamel bantal, bantal turu miring madhep ngulon. Niku artinya dipun dileboni, artinya madhep ngulon iling karo pangeran. Kok mati kan posisi mengundurkan kan seperti itu. Orang mati itu, kalau orang mati neng lemah ya, langsung posisinya neng lemah. Tapi kalau kita
sudah ada nggak ada apa itu sudah tidak ada rumah sing lemah saiki wis longko kecuali pawon ya. Nah waktu ini pawon mesti masih ada sing lemah ngoten ya. Niku dibuat semacam niku pereda marah. Sebab marah itu bisa itu membangkitkan menyalakan api neraka itu. Terus ada lagi hadis ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang amalan, yaitu amalan yang mendekatkan ke al-jannah, mendekatkan ke surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Terus Nabi Muhammad itu jawab tetap lakal jannah ojo murid-murid. Kalau kamu tidak murid-murid bisa menahan amarah lakal jannah, maka kamu berhak untuk mendapatkan surga. Maksudnya cedek karo surga. Wahyu itu yang jauh dari anin-anin, jauh dari neraka. Memang kita bisa melihat orang alim yang ilmunya sudah tinggi, itu pasti beliau itu koyok tidak mempunyai marah. Dieleki wong, digawe wong nesu itu tidak bisa nesu. Ini kuncinya niku ilmune niki. Dawuh Nabi la taghdab. Meskipun toh kita dihina penghinaan, apalagi dihina dikatakan atau dikatain di depan orang atau di depan khalayak umum, dan itu rasa dendam itu sulit untuk hilang. Aku dipermalukan di muka umum, izin banget aku ditenono, harus keluar kata-kata ditenono. Itu awal rasa dendam kita, ditenono suatu saat. Itu perlu dipun reksa, dipun jaga, jangan sampai kita marah. Dan pengawalan itu kita ambil wudhu itu sama menyiram api, bara api ini. Sebab diibaratkan menyalakan api neraka. Sebab setan itu terbuat dari akar, dari geni setan itu. Ya, orang nesu itu mata merah, bulunya ototnya mentol itu. Nah itu wis kalau api itu mulai berkobar. Setan guyu oleh konco. Setan di bagian ngurupi bagian ayo itu bagian setan. Sebab wis klop setan dibuat teko api. Kulika syaitanu minan. Setan diciptakan dari api. Penawarnya yaitu wudhu, kita ambil air wudhu, kok tetap tidak bisa
reda itu dibuat turu miring dipasrahne neng Allah Subhanahu wa taala. Turu miring tinggi meneng ya. Miring tinggi meneng sekabehane. Atine aja sik jedut-jedut. Atine ya melok meneng wis dilemesne kabeh dipasrahne neng eling Allah Subhanahu wa taala. Itu hati meneng ya batin meneng. Jangan sampai zahirnya wis ketok meneng tapi atine sik jedut-jedut karo mrene dibenana. Itu belum bisa falyasmut, belum bisa meneng tenanan. Itu harus meneng. Al-hadisu as-sabi asyara. Al-hadisu tawi hadis as-sabi asyara kang kaping 17. Iku an Abi Ya'la Shaddad bin Aus sakinah saking Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha kataba al-ihsan innallaha teman setuhune Allah iku kataba mesti sapa Allah iku kataba mesti bahwa nulis nyatet mesti sapa Allah Subhanahu wa taala al-ihsana agawi bagus al-ihsana agawi bagus ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Fa idza qatatum monggo ing dalem nalikane mateni sapa sira. Fa idza qatatum ing dalem nalikane mateni sapa sira fa ahsinu mongko gawe bagus sapa sira. Fa ahsinu mongko gawe bagus sapa sira al qitlata ing tingkahe mateni al qitlata ing tingkahe mateni al qitlata ing tingkahe mateni wa idza dabahtum lan dalem nalikane beleh sapa sira. Wajah batum dalam nalikane beleh sapa sira fa ahsinu mongko bagusana sapa sira fa ahsinu mongko bagusana sapa sira adzib hada ing tingkae beleh adzib hada ing tingkae beleh adzib hada ing tingkae beleh wal yuhidda lan becik ngelandhepono sapa ahadukum salah siji sira kabeh wal yuhidda lan becik ngelandhepono sapa sira kabeh sapa ahadukum salah siji sira kabeh
Wal yuhid dalam becik nglandhepono sapa ahadukum salah siji sira kabeh nglandhepi syafrotahu ing gamane akad syafrotahu ing gamane akad syafrotahu ing gamane akad wal yurih lan ngepenak sapa sira sapa akad wal yurih lan becik ngepenakno sapa akad wal yurih lan becik ngepenakno sapa akad ngepenakno jadi katahu ing hayawan berleane akad jadi katahu ing hayawan berleane akad. Rawahu meriwayatakan yang hadis sapa Muslimun imam Muslim. Kembali lagi ke hadis yang ke-16 di ketika marah itu orang posisinya kebanyakan berdiri. Posisinya kan banyak berdiri. Kalau berdiri kalau ngotot jarang kalau orang marah itu posisinya duduk itu jarang kecuali orang yang memang gak bisa berdiri nah kalau kita marah posisi berdiri itu langsung dibuat duduk dulu 3 lungguh kalau kita marah. Orang marah itu kebanyakan posisinya berdiri. Itu tak marah tak geleng terus duduk di sini. Duduk falnya semut. Terus wudhu, terus itu kita turun ini, terus dibuat mana. Itu beredar kemarahan. Terus hadis yang ke-17 diceritakan dari Nabi Asyad dari bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlata. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat dengan catatan yang baik terhadap sesuatu itu ketika dikerjakan dengan baik. Contohnya fa iza qataltum fa ahsinu al-qitlah. Ketika kamu membunuh itu harus membunuh yang dengan yang baik. Pak Asinu al-Qitlah caranya membunuh itu ya sing api. Ini contoh untuk hukuman mati. Orang kalau dihukum mati, yang menghukum mati itu harus membunuh dengan cara yang baik. Jangan sampai membunuh dibunuh dengan kejam, dengan keji, perutnya ditusuk-tusuk, terus matanya dicomblong. Itu membunuh dengan cara yang keji, tidak fa'ahsinu al-qitlah. Kalau membunuh dalam artian menghukum kena hukuman mati itu membunuhnya atau al-bujunya itu membunuhnya dengan cara yang baik. Itu dipasno neng biasanya kalau membunuh kan langsung dipenggal kepalanya. Nah niku dipasno neng ugel-ugel. Kepala yang gulu ini kan ada ugel-ugelnya ini.
pas guru dia kok menceng iki itu pas tanah ini ugel-ugel nah itu harus semacam itu harus yang api dipasno harus masuk celik pedot kepalanya itu hukuman mati semacam itu tidak boleh dicel-cel, tidak boleh ditusuk perutnya guru mati, ditusuk dodolnya guru mati, tidak boleh. Jadi ini langsung kepala pas ugel-ugel ini pas ugel-ugel ini mungkin langsung putus kepala langsung tek awalnya dikit-dikit mati itu kalau kisos. Kalau kita mau nyembelih hewan itu juga dengan cara yang baik. Gitu. Pertama pisau ini harus diasah. Safro tahu pisau gaman. Safro itu kan asalnya kan mulut lambe. Tapi kalau diibaratkan ke alat untuk membeli itu adalah gaman itu diasah, diungkal disik, terus yang dibunuh seperti ayam atau wedhus niku dipapakno sing api, terus kemudian madhep kiblat. Beleh ayam yang ngoten madhep kiblat. Enak sing nyekel beleh ayam, enak sing nyekel sing beleh ning sing kidul, sing nyekel ning sisih lor nyekel sikile kalih suwiwine. Niku suwiwine. Nah sing beleh nyekel kepala. Kepalane terus dipasno. Rodok cedhek ndas. Ojo teng mriki, ojo teng ngisor. Niku. Kecuali kalau hewannya itu bulunya dawa kaya unta, terus banyak kan bulu dawa itu boleh teng mriki sing ngisor. Boleh teng ngisor, cedhek dodo lah. Sing gulune cedhek gorokan iki. Kalau boleh wedhus niku pas gulu mencenge digrayai. Kan biasane ndase di gulu mencenge digrayai kan ketara digrayai niku kok dibeles pas niki. Pas gulu mencenge niki belah wedhus. Niku biasane lagi pas niku biasanya gak mampu. Wedhus kan kelak syukur boleh niku kan kadang sate itu kan enak sing mampu bliroke wedhus niku lagi pas nih gulu menjingi geraya isik langsung latihnya langsung set niku orang mampu mungkin juga mampu bliroke wedhus kan nanten wedhus atau sate niku trike bakul sate tapi lak syukur bilih niku mungkin kebanyakan terus dipastikan mampu dipastikan sate ini atau gulai ini mampu kok si ambon-ambonan wedhus niku seperti niku. Lak wedhus apa itu budi niku olah dicekel angel niku lak geblak niku aja kasar. Aja syukur golek wong akeh, ayo pokoke dicekel cedhek. Jangan. Nak wedhus terutama damel buat korban atau buat akikah. Niku gak usah awake dhewe gak usah pertentangan
ngoyo tenaga dilus ndase dijak omong. Iku lek wis manut sing bature niku arek beblak. Wong wedhus dijak apa arep dibuat akikah utawa dibuat korban itu demen dijak omong-omongan dilus-lus ndase, dilus-lus gurune awake terus awakmu tak jam apa sowan kanjeng Nabi dike kurban dike akikah sita yo aja banter omong kok jak omong wedhus yo mungkin dia dilus-lus nah itu kan biasanya apa itu meskipun sudah beli bak karek apa benda ini kan cek budi ini kan kata cek budi peduse nah ini dilus-lus kayak sampai lah dilus-lus ini jangan suang kali jangan besok di tumbasnya sate ini kan lak lilih biasanya gak mungkin terus kalau orang tuanya di apa di nina bubur mangga mau suwe itu mesti lilih Pak sepatuku jebol tukono saiki Pak setole mulai wong tuane kalem nah ini di apa jenenge diseragani mulai anake niku mboten napa mboten muring-muring niku sami meskipun kewan niku Pak Budi niku dijak omong insyaallah luluh mungkin insyaallah. Al-hadisu asamin asyar. Al-hadisu tabu hadis asamin asyar kan kaping 12. Asamin asyar kan kaping 12 itu anak itu anak dari junjun bin judadah saking cinarita saking Abi Darin junjun bin judadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi ittaqillaha Itaki wediyo sapa sira kabeh Allah ing Allah Itaki wediyo sapa sira kabeh Allah ing Allah haitsu makunta ing dalem endi panggonan ana sapa sira haitsu makunta ing dalem endi panggonan ana utawa tinemu ya ana sira haitsu makunta ing dalem endi panggonan ana utawa tinemu sapa sira wa atsbi sayyi'ata wa atsbi lan ngenut burinono sapa sira wa atsbi lan ngenut burenono sira ngenut burenono sapa sira itu menyusuli langsung disusuli menyusuli menurut buren wa atsbi lan menurut buren ana sira asayyi'ata ing Allah asayyi'ata ing Allah menurut bureni al hasanata ing bagus al hasanata ing bagus tamkuha mongko ngelebur ing sayyi'ah tamkuha mongko ngelebur apa al-hasanah ing as-sayyi'ah tamkuha mongko ngelebur apa al-hasanah ing as-sayyi'ah
wa khaliq lan gawe pakerti sapa sira wa khaliq lan gawe pakerti sapa sira annasa ing manungsa wa khaliq lan gawe pakerti sira annasa ing manungsa gawe pakerti dihurukin kelawan pakerti atau budi pakerti dihurukin kelawan budi pakerti hasanin kang bagus hasanin kang bagus rawahu meriwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Imam Tirmidzi ai hadza tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis ai hadza tegese utawi iki hadis iku hadisun hadis hasanun kang bagus wa fi ba'din naskhi lan ing dalem wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem sebagiane pira-pira nusakh atau redaksi atau teks wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem sebagiane pira-pira nusakh atau redaksi atau teks hadis tulisan hadis hasanun utawi dawuh hasanun sahihun hasanun utawi dawuh hasanun sahihun kang sahih. Yang ke-18 hadis diceritakan dari Abi Dzar bin Jundub bin Judadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi Muhammad menyebut dawuh ittaqillaha haitsu kuntum ittaqillaha haitsu kuntum takutlah bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Haitsu kuntum itu maksudnya dimana kamu berada, ing dalam jinggon ono itu dimanapun kamu berada takutlah kepada Allah. Di sekolahan atau kita ditakdirkan menjadi pejabat, takutlah kepada Allah. Ada hijau-hijau berkat hijau-hijau, takutlah kepada Allah. Jangan syukur aku jalur bagian itu tidak takut kepada Allah. Kita ditakdirkan berdagang, kita ditakdirkan menjadi pedagang, kita juga harus takut kepada Allah. Terutama masalah timbangan itu harus hati-hati. Timbangannya meskipun toh tuku anyar itu kadang tidak sama timbangan satu dan timbangan satunya itu hasilnya tidak sama. Jangan sampai curang itu nanti imbasnya kita sendiri yang menanggung kelak di yaumil akhir. Masalah timbangan kita seperti ditakdirkan sebagai pedagang yang jujur. Yang jujur itu makmur bakal gak jujur acur ya. Jadi jujur acur gak bagian tenan kok. Jujur gak bagian tenan kok. Ya untuk nakal titik lah niku acur gak kelek bagian tenan. Niku perkataan yang keliru. Jujur niku napa? Makmur. Besok ini pun diparingi makmur. Jadi proses semua itu perlu proses.
jangan nafsu kita dikedepankan. Kita dagang apa itu, aku kudu samene, dan itu kita dikuasai oleh nafsu. Terus bakhaliqin nas wattabi sayyi'ata al-hasanata. Jadi kita disuruh nganut bureni perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Langsung dinut bureni, langsung disusuli dengan perbuatan yang baik. Contoh, kita setelah apa itu melakukan hal yang apa itu yang jelek, misal apa yang menjadi adat, yang menjadi adat itu apa itu miso, yang menjadi adat tradisi itu miso. Ngomong apa itu sholawat Jawa ini metu, sholawat Jawa ini metu. Ngono tur diantar pisan, banter terus diwaca mak dawa. Dan itu kita harus menurut guru ini dengan perbuatan yang baik, langsung astagfirullahaladzim, istighfar. Tapi baru aja dibaleni neh, kok dua lagi neh istighfar neh. Dilebur dengan istighfar. Lagi apa itu model semacam itu tidak sesuai dengan hadis ini. Itu malah membuat mainan hadis ini. Nyepelekno. Jenenge orang berbuat jelek itu kalau dibarengi dengan perbuatan yang baik itu jenenge orang tersebut eling kok iki perbuatan yang jelek, terus dibarengi dengan istighfar, perbuatan yang baik, maka takwa istighfar tersebut bisa menghapus perbuatan jelek sebelumnya keluali. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berbuat apa itu dengan sesama manusia itu harus dengan budi pekerti yang baik, bi khuluqin hasan, dimanapun kita berada. Itu jangan apa itu Allah anda orang kenal, Allah anda orang kenal itu yang dimaksud an-nasa itu terhadap semua manusia dimanapun kita berada. Kalau kita berbuat baik niku sebenarnya itu kita berbuat baik kepada diri kita, kepada siapapun itu kita berbuat baik, meskipun kita tidak kenal dengan orang tersebut, kita tetap berbuat baik dengan budi pekerti yang baik. Sebab budi pekerti atau akhlak itu adalah apa? Adab fakal ilmu. Adab atau akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi harus kita kedepankan, kita dahulukan adab. Orang ilmunya tinggi, alim, kita belakang, tapi adabnya tidak mempunyai. Kita kok pintar agama, tapi kok ngomong sama masa celap-celup. Ini tuh orang mesti mengatainya elek. Kayak kita punya ngomong celap-celup bukan aturan, itu mesti ngapa?
imbas pada diri kita itu jelek. Makanya al-adab fakor ilmu. Adab itu di atasnya ilmu. Orangnya biasa-biasa, tapi akhlaknya api. Akhlaknya api. Itu orang mesti sungkan. Orang mesti sungkan. Meskipun kok wonge elek terus ora pinter bisa, tapi akhlaknya api. Niku mesti orang banyak yang muji. Banyak orang yang muji itu padha karo ndongakno. Kalau kebalikannya orang yang mencaci ya padha karo ndongakno elek. Jadi semua yang kita berbuat baik atau buruk itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Itu di dunia pun bisa dirasakan. Di dunia bisa dirasakan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kamu berbuat baik, itu hakikatnya adalah kamu berbuat baik pada diri kalian. Kalau berbuat jelek, berarti hakikatnya berbuat jelek pada diri kita. Itu sebab Nabi itu dakwah keberadaan Kanjeng Nabi itu diutamakan makarimah akhlak. Kanjeng Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlaknya sempurna. Jadi dawuh itu berarti menggambarkan banyak orang yang akhlaknya itu belum atau tidak sempurna. Al-Hadis wa Tasih.